Pernah kepikiran nggak, di dalam gadget canggih yang kita pegang setiap hari, sebenarnya ada dunia lain yang super sibuk. Bayangin aja sebuah kota metropolitan, di mana jutaan komponen kecil harus kerja bareng. Tapi, gimana ceritanya kalau mereka semua ngomong pakai bahasa yang beda-beda? Oke, coba deh kita bedah sedikit. Setiap kali Anda ngetap layar atau motret, itu sebenarnya ada percakapan yang rumit banget terjadi di dalam ponsel Anda. Tapi percakapan ini tuh nggak sesimpel yang kita kira. Anggap aja ponsel kita itu sebuah kota yang isinya para jenius. Tapi masalahnya, mereka ngomongnya pada nggak nyambung. Ada prosesor super kencang yang ngomongnya berbisik, pelan. Di sisi lain ada sensor yang lebih jadul yang ngomongnya kencang banget. Nah, bahasa yang mereka pakai ini adalah level tegangan listrik. Dan disinilah masalah besarnya dimulai. Yap, ini dia inti masalahnya. Konflik yang harus diselesaikan di dalam setiap perangkat elektronik yang kita punya. Jadi ada dua skenario bencana nih. Pertama, kita sebut aja bisikan. Ini terjadi pas CPU modern yang hemat daya ngirim sinyal lemah, katakanlah 1,2 volt, ke komponen lain yang butuh sinyal lebih kuat, misalnya 1,8 volt. Skenario kedua, nah ini yang jauh lebih bahaya, teriakan. Ini pas komponen yang lebih tua ngirim balik sinyal 1,8 volt yang kenceng banget ke CPU yang super sensitif. Terus, akibatnya apa? Ya, bisikan tadi bisa jadi nggak kedengeran sama sekali atau malah dianggap cuma gangguan. Komunikasi jelas gagal. Yang lebih parah, teriakan tadi itu beneran bisa mengkorsletkan CPU, menyebabkan kerusakan fisik yang permanen. Intinya, perangkat Anda bisa ngehang, error, atau mati total. Tapi tenang, di setiap cerita yang bagus, pasti ada pahlawannya kan? Nah, di dunia elektronik ini, pahlawannya kita sebut level shifter. Level shifter, atau kadang disebut juga level translator, ini adalah sebuah chip kecil yang jenius banget. Tugasnya simple tapi krusial, jadi penerjemah. Dia ini yang mastiin bisikan bisa terdengar jelas, dan teriakan volumenya dikecilin ke level yang aman. Cara kerjanya itu keren banget loh. Bayangin, dia punya dua kamus. VCCA itu kamus buat bahasa tegangan rendah, sementara VCCB itu kamus buat bahasa tegangan tinggi. Jadi pas ada sinyal masuk, dia buka kamus A buat ngertiin artinya, terus langsung bikin ulang pesan yang sama, persis pakai kamus B. Canggih? Nih, kita lihat contoh nyatanya ya. Ini adalah bisikan dari CPU modern. Sinyal digital yang levelnya rendah banget, cuma 0,7 volt. Sinyal sekecil ini jelas terlalu lemah buat dipahami komponen lain. Dan lihat deh hasilnya setelah lewat level shifter. Wow, ini benar-benar kayak sulap. Sinyal 0,7 volt yang lemes tadi udah diterjemahin dengan sempurna jadi sinyal 3,3 volt yang kuat dan jelas. Coba perhatiin baik-baik. Bentuk dan timing sinyalnya itu identik, cuma amplitudenya aja yang berubah. Ini namanya terjemahan yang sempurna. Tentu aja, nggak semua tugas terjemahan itu sama. Sama kayak di dunia nyata, kita harus pilih penerjemah yang paling pas buat tugasnya. Nah, seringnya percakapan itu kan dua arah ya. CPU ngirim data ke sensor, terus sensor juga ngirim data balik. Ini jadi pertanyaan menarik. Terus gimana caranya si penerjemah mungil ini tahu siapa yang lagi ngomong dan siapa yang harusnya dengerin? Oke, jadi poin pentingnya ada dua jenis utama. Tipe arah otomatis, itu kayak juru bahasa yang pinter banget, dia bisa ngerasain sendiri kapan harus nerjemahin dari bahasa A ke B atau sebaliknya. Cocok banget buat komunikasi bolak-balik yang cepat, kayak protokol I2C. Nah, tipe yang satu lagi itu arah manual. Ini lebih kayak polisi lalu lintas. Dia butuh sinyal dari luar buat ngasih tahu data harus ngalir kemana. Wah, lihat deh, grafiknya bedanya jauh banget kan? Penerjemah yang pakai kontrol manual itu bisa ngebut sampai 380 megabit per detik, itu super kenceng. Sementara yang otomatis, walaupun lebih simpel, kecepatannya jauh di bawah. Jadi jelas ya, kenapa buat aplikasi yang butuh kecepatan tinggi kayak memori, kontrol manual itu hukumnya wajib. Ada kutipan keren nih yang pas banget ngejelasin filosofi di baliknya. Bunyinya gini, beberapa adalah alat untuk spesialis, yang lain dirancang untuk menjadi pengawal, membuat segalanya mudah dan aman. Keren kan? Artinya, ada chip yang dibikin presisi banget buat para ahli, tapi ada juga yang dibikin kayak bodyguard super kuat yang bikin kerjaan insinyur jadi jauh lebih gampang dan aman. Jadi, setelah kita lihat gimana semua ini bekerja, yuk kita apresiasi seberapa pentingnya sih komponen kecil ini di dunia kita. Jawabannya, simple. Di mana-mana, beneran. Ada di dalam chip Apple super canggih yang ada di iPhone Anda. Ada di mesin-mesin raksasa di pabrik. Di menara seluler yang ngasih kita sinyal 5G.
Bahkan di mesin kasir pas Anda beli kopi tadi pagi. Mereka ini benar-benar jadi fondasi tak terlihat dari dunia modern kita. Nah, ini dia, inti dari semua pembahasan kita. Semua inovasi besar yang kita nikmatin setiap hari, ponsel yang makin kencang, internet yang makin ngebut, semuanya itu bisa terjadi berkat para pahlawan kecil tanpa tanda jasa, kayak si level shifter ini, yang kerja tanpa henti di belakang layar. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang bikin penasaran. Hari ini kita ngomongin nerjemahin 0,7 volt jadi 3,3 volt. Rumit, tapi bisa diatasi. Tapi coba bayangin masa depan, di mana tantangannya bukan lagi nerjemahin antar komponen, tapi antara sirkuit elektronik dan otak manusia. Gimana ya caranya kita menjembatani dunia digital dengan jaringan biologis pikiran kita yang super kompleks? Nah, itu dia pertanyaan besar berikutnya yang menunggu untuk dijawab.